Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdu. Saya calon guru penggerak angkatan 10 di SD Betuno 3 Kabupaten Demak. Eh, untuk saat ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan, yaitu kasus dilema etika atau kejuruteraan moral bersama Ibu Nunu, Kepala Sekolah SD Betuno 3. Sekarang Ibu Nunu sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat pagi Bu Nunu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mohon izin Ibu untuk mewawancarai terkait dengan kasus-kasus yang ada di SD Betuno 3 terkait dilema etika atau kejuruteraan moral. Masih kita mulai Ibu. Assalamualaikum Bu Nunu, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Mahdu, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Nunu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat, bisa menjalankan aktivitas tugas sebagai pendidik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk di pagi hari ini. Ini Bu Nunu, saya ingin bermaksud untuk wawancarain dengan terkait kasus-kasus yang ada di sekolah SD Betuno 3. Mungkin Bu Nunu merasa terdapat kasus yang mengajak dilema etika atau kejuruteraan moral itu. Apakah bersedia Bu Nunu? Ya, bersedia Pak. Kita mulai ya, monggo. Yang bisa saya sampaikan? Terima kasih untuk yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Nunu, selama ini bagaimana Bu Nunu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejuruteraan moral? Oke. Di dalam kasus itu kan biasanya ada dilema etika dan kejuruteraan moral. Dilema etika sendiri itu benar lawan benar, kemudian kalau kejuruteraan moral itu kan benar lawan salah gitu ya. Jadi selama ini memang ada di sekolahan ini, kita harus bisa mengidentifikasi apakah itu sebagai kasus dilema etika, apakah itu sebagai kejuruteraan moral. Untuk awalnya kita harus mengidentifikasi dulu kasusnya seperti itu. Untuk yang kedua nih Bu nih, selama ini juga bagaimana Bu Nunu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Nunu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terutama untuk kasus-kasus atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kan biasanya kita tuh mempunyai permasalahan ya, ini sebenarnya benar, ini benar, tapi kita harus mengambil keputusan. Nah, di dalam mengambil keputusan itu kita harus melihat kasus permasalahannya apa, kemudian untuk kepentingannya untuk seperti apa. Kalau memang itu untuk kepentingan bersama dan itu yang harus didahulukan, berarti kita harus mengambilnya seperti itu. Mana yang paling mendesak dan mana yang paling penting yang diutamakan, terutama di sini untuk peserta didik di dalam kita mengambil keputusan. Untuk kebersamaan, jadi kita tidak boleh mengambil keputusan meskipun itu benar, tetapi kalau berpihak kepada satu orang, kemudian yang lainnya terdampak, itu juga tidak bisa dilakukan seperti itu Pak. Berarti untuk kepentingan bersama gitu. Iya, kepentingan bersama kita utamakan untuk kebersamaan di dalam sekolah. Oke. Selanjutnya Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Nah, di dalam kita menghadapi permasalahan kita, yang pertama beberapa langkah secara sistematis. Jadi langkah yang pertama itu kita harus mengetahui permasalahannya dulu. Permasalahannya seperti apa? Kemudian kalau kita sudah mempelajari permasalahan itu, kemudian kita yang terlibat itu siapa saja. Yang terlibat itu siapa saja. Kemudian permasalahannya tadi sudah diidentifikasi, terus siapa saja yang terlibat. Kemudian apakah permasalahan ini merupakan dilema etika atau kejuruteraan moral. Nah, kemudian kalau sudah tahu yang terlibat, kita bermusyawarah, kita selesaikan bersama dengan
Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, kalau sudah disepakati, kita sudah mengambil keputusan, keputusan itu juga harus ditindaklanjuti, dievaluasi. Apakah keputusan yang diambil itu sudah baik atau mungkin perlu diperbaiki, seperti itu. Secara garis besar Pak ya. Gini, berarti secara garis besar itu sudah keputusan itu apakah baik untuk kita gitu, bukan untuk yang lain, untuk umum. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini anggap Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang efektif di dalam pengambilan keputusan tadi ya, kita menggunakan dengan forum diskusi ya. Forum diskusi itu dengan warga sekolah. Kalau memang itu permasalahannya di dalam lingkungan sekolah secara akademik, berarti kita dengan Bapak Ibu guru. Okay. Tapi kalau memang itu melibatkan orang tua, kita ajak orang tua untuk melakukan diskusi. Kalau memang ada permasalahan anak, kadang kan kita juga punya masalah dengan anak-anak ya, dengan anak-anak melakukan tindakan melanggar disiplin, gitu kan kita juga harus melibatkan anak. Jadi kita melihat konteksnya tuh seperti apa, apakah kita hanya cukup guru, apakah guru nanti melibatkan murid, melibatkan orang, seperti itu. Jadi kita lihat kasus dengan siapa gitu. Iya, dengan siapanya ya. Nah, semua itu kan tidak mudah Bu. Pasti ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Tantangannya apa saja Bu? Ya, tantangannya tuh biasanya kalau itu bujukan moral itu. Bukan moral ya, biasanya itu sebenarnya tuh bagus, tetapi bagus itu tidak untuk kebersamaan gitu loh. Jadi sehingga kita harus jeli di dalam melihat permasalahan itu ya Pak ya. Berarti bujukan moral itu gitu Bu. Iya. Nah, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung Anda menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya atau mungkin prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Di dalam menyelesaikan masalah, kita juga melihat permasalahannya itu. Apakah permasalahan itu harus segera kita selesaikan? Nah, kalau kita selesaikan kan berarti kita tidak usah membuat jadwal. Nah, berarti langsung kita menentukan Bapak Ibu, kita ini ada permasalahan yang diselesaikan, kita setelah jam pelajaran kita kumpul, atau memang saat itu harus diselesaikan ya berarti harus diselesaikan. Jadi kita tidak terjadwal, tapi kalau memang itu penyelesaian masalah atau mungkin kasusnya itu yang kasus secara umum yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu lama, kita berarti punya jadwal. Jadi jadwalnya Bapak Ibu, kita hari Sabtu kita bermusyawarah. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, lah itu bisa lihat kasusnya dan apakah segera apa tidak segera. Urgent atau tidak mungkin. Iya, betul. Nah, terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi ada kata seseorang ya? Iya, seseorang. Kalau menurut saya tuh di dalam permasalahan dalam saya mengambil keputusan tidak seseorang, tetapi permasalahan itu kita selesaikan secara bersama. Ya, jadi kita tetap bersama. Jadi tidak karena seseorang saya mengambil keputusan. Tetap saya menunggu atau kita menerima masukan dari beberapa Bapak Ibu guru. Yang dikenal bagi musyawarah mungkin Bu ya. Iya, tidak musyawarah untuk mengambil keputusan secara mufakat kan seperti itu. Iya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Yang saya garis bawahi di dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh diambil oleh satu orang. Ya. Tidak boleh diambil satu orang, harus melakukan koordinasi atau bermusyawarah. Dan kita harus bisa mencermati permasalahan itu bagaimana. Jadi kita harus tadi langkah-langkah yang harus kita tempuh, diantaranya kita identifikasi dulu kasusnya apa, siapa yang terlibat, kemudian kita mengambil keputusan, kemudian kita evaluasi,
dari pengambilan keputusan tersebut. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu dan sudah mau menceritakan tentang pengalaman terkait kasus-kasus di lingkungan etika. Semoga kedepannya semakin sekolahnya semakin maju dan Ya. Ibu sendiri tambah sehat, tambah sukses. Terima kasih Amin, Bu. amin. Terima kasih, Yes. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bapak Ibu, saya sudah melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Metuna 3. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.